Halo, selamat malam semuanya. Senang sekali ketemu lagi nih dengan saya, Adisti, perwakilan dari The Asian Parent Indonesia. Nah, senang sekali malam ini kita bisa berkumpul, bisa belajar bareng lagi. Nah, selamat datang di webinar Pengasuhan dengan Cinta, bagaimana menyikapi remaja yang jatuh cinta. Nah, kali ini memang The Asian Parent bekerja sama dengan Wahana Visi Indonesia. Webinar ini memang kami adakan dalam rangka memperingati Hari Valentine yang jatuh tepat pada 14 Februari yang lalu. Nah, jadi sudah siap ya kita sama-sama belajar bersama-sama malam ini. Nah, jadi nih mau menilik catatan tahunan Catahu 2021, ternyata angka kekerasan berdasar ranah personal di tahun 2020 ini menempati angka yang cukup tinggi dibandingkan kekerasan di ranah komunitas maupun di negara. Jadi tercatat ada sebanyak 6.480 kasus kekerasan di ranah personal. Nah, kekerasan ini di ranah personal ini diantaranya termasuk kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan yang dilakukan mantan suami, kekerasan yang dilakukan mantan pacar, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan kekerasan di ranah personal lainnya. Dalam 5 tahun terakhir, dari 2016 sampai tahun 2020, kasus kekerasan dalam pacaran ini selalu menempati posisi 3 besar. Kasus kekerasan di ranah private terbanyak, selain kekerasan terhadap istri dan kekerasan terhadap anak perempuan. Nah, fakta ini tentu saja sangat memprihatinkan ya buat kita semua, khususnya kalangan orang tua. Saya sendiri sebagai ibu dari satu anak remaja jadi pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih gitu loh untuk mencegah agar tidak terjadinya nih kekerasan khususnya di dalam pacaran ini. Nah, kali ini tentu saja saya tidak sendirian, jadi saya ditemani narasumber yang akan berbagi informasi dan sharing nih. Jadi ada Dr. Wiwin Hendriani, SPMC, Ketua Umum Ikatan Psikolog Perkembangan Indonesia, dan beliau juga dosen tetap dan peneliti di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Juga ada Bang Winer, Child Protection Coordinator Wahana Visi Indonesia Bengkayang Kalimantan Barat, dan tentunya juga ada Mbak Becky Tumewu, Public Figure dan Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia. Nah, boleh nih mana ya Dr. Wiwin? Halo dokter, selamat malam. Mbak Desti, selamat malam. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Sehat selalu. Dokter, nih kita senang sekali nih, saya mau belajar banyak nih bersama parents yang sudah bergabung malam ini. Pengen banyak tanya-tanya nih, pengen belajar sama Dokter Wiwin. Terus sama Mbak Becky juga. Mana nih Mbak Becky? Hai Mbak Becky. Halo Disti, halo Dokter Wiwin, dan juga semua para peserta yang sudah berkumpul ya pada malam hari ini. Selamat malam, selamat datang. Mudah-mudahan acara hari ini bisa memberikan masukan yang positif untuk semuanya yang hadir. Amin. Nah, sayangnya nih sepertinya Bang Winer ada kendala juga nih karena beliau lagi ada di Bengkayang, Kalimantan Barat. Posisinya di sana ternyata lagi hujan deras. Jadi memang agak berjuang mencari sinyal nih ternyata nih Bang Winernya. Gitu. Oh ya, kayaknya hujan menggoyangkan signal ya. Hujan bikin nih. Signalnya jadi nggak stabil. Aduh, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini signalnya baik. Betul nih, karena mau belajar sama-sama ya Mbak Becky ya. Mbak Becky juga nanti mau sharing nih sebagai orang tua gimana sih mendampingi anak-anaknya gitu loh Mbak. Untuk kan soalnya nih sekarang nih ada istilah yang kayak bucin-bucin itu loh Mbak Becky. Oke, betul. Itu budak cinta atau budak micin? Nah. Betul sekali. Oh ya, buat parents nih yang mau bertanya langsung dengan Mbak Becky ataupun Dr. Wiwin, silahkan aja langsung tanya di kolom question ya. Nanti kita akan pilih, nanti insya Allah akan dijawab langsung sama Dr. Wiwin dan Mbak Becky. Oke nih, saya mungkin awal-awal nih saya mau tanya dulu nih sama Dr. Wiwin. Ya.
Nih kayaknya pertanyaan sejuta orang tua nih dokter nih. Banyak banget nih yang nanya dan suka kebingungan ketika mendampingi anak remajanya. Terus anak remajanya tuh sudah menunjukkan sinyal-sinyal kalau dia seneng dengan lawan jenisnya nih dokter. Terus ada yang juga nih, emang kapan sih gitu loh kita nih sebagai orang tua boleh nggak sih mengizinkan anak pacaran? Gimana sih menyikapinya nih kalau anak udah mulai jatuh cinta? Nah gimana nih dokter Wiwin? Oke, ini kayaknya sejuta orang tua pertanyaannya sama ya, kalau apalagi kalau putra-putrinya itu udah masuk sekolah-sekolah menengah ya, rasanya SMP juga udah mulai kayaknya ya. Kapan nih boleh gitu? Intinya begini kalau saya, bahwa sudah sewajarnya sesuai dengan tahapan perkembangannya anak-anak itu ketika masuk di usia pubertas itu ada ketertarikan dengan lawan jenis, lalu kemudian ada dorongan-dorongan yang berbeda begitu ya dari masa-masa sebelumnya. Itu adalah perkembangan yang wajar dan itu semestinya dipahami oleh orang tua gitu. Nah, persoalan kapan waktunya kemudian orang tua mengizinkan, sebenarnya yang perlu dipastikan dulu adalah seberapa cukup orang tua sudah memberikan bekal bahwa sebelum nanti mereka akan menjalin hubungan dengan temannya secara serius, mencoba untuk mengenali satu sama lain, itu sudah cukup diberikan bekal atau belum gitu. Nah, seperti ini nih tolak ukurnya setiap orang tua akan beda-beda ya, tentu saja. Tidak bisa misalnya gini, kalau orang tua sebelumnya itu tidak pernah ada komunikasi dengan anak, lalu kemudian kalau kita cuma sekedar patokan usia, oh kalau usia 17 tahun boleh nih gitu. Tapi si orang tua sendiri sebelumnya tuh nggak pernah ada dialog sama anaknya, nggak pernah ada diskusi apapun, ngobrol aja jarang, tiba-tiba 17 tahun, aku berarti harus mengizinkan anakku gitu, tanpa ada bekal, itu agak risiko juga ya. Jadi memastikan agar selama masa perkembangan anak ini orang tua itu mengikuti terus dan berbincang untuk kemudian bisa memberikan bekal pelan-pelan sehingga pada saatnya nanti di usianya mereka mengatakan, "Ma, aku punya teman serius. Ma, aku kok suka ya sama itu ya," gitu. Itu orang tua sudah mulai, "Oh, aku sudah mulai membekalkan sesuatu nih." Gitu. Jadi bolehlah kemudian memberikan ruang, oh ya boleh kenalin dulu dong sama mama pengen kenal, misalnya seperti itu, dari mulai hal yang sederhana aja. Itu dulu kali ya Mbak Disti ya, jawaban pertama saya. Oke, jadi sebenarnya kalau ketika anak justru cerita nih udah mulai naksir-naksiran, sebenarnya itu justru kayak pertanda bagus juga ya dokter Wiwin ya, karena anak sudah membuka komunikasi dengan kita ya, dia sudah berani cerita, sudah terbuka dengan kita. Nah, gimana caranya kita nih untuk masuk ke celahnya gitu aja, gitu kali ya dokter Wiwin ya? Menurut saya justru itu sinyal yang bagus ya. Jadi nggak semua anak loh mau cerita sama orang tuanya, mama kok aku seneng itu, atau mama temanku yang ini kok keren ya. Misalnya seperti itu, hanya sekedar hal yang kecil itu nggak semua anak bisa loh sama orang tuanya. Untuk mereka yang dari awal itu sudah berjarak ya, jarang komunikasi dengan orang tua, nggak akan mau mereka seperti itu karena udah nggak percaya sama orang tuanya, takut dimarahin lah apalah. Jadi menurut saya kalau seandainya anak mau bercerita hal itu sudah pertanda bagus sih sebenarnya, dan tinggal orang tuanya menindaklanjutinya dengan tepat ya, bukan kemudian jangan macam-macam loh kamu, jangan ini loh, awas loh kamu ya. Nah ini anaknya udah mulai bagus cerita, orang tuanya dipercaya, nih respon orang tuanya udah malah bikin sebel anaknya aja gitu. Nah, jangan sampai itu dilakukan, sayang itu sudah jalan yang udah bagus sih, tinggal ditindaklanjuti. Oke, nah saya jadi penasaran nih sama Mbak Becky. Mbak Becky gimana sih nih ketika anak nih udah mulai cerita nih terbuka sama Mbak Becky, Mama, aku mulai jatuh cinta, mulai pacaran gitu. Nah respon Mbak Becky waktu itu gimana nih Mbak? Sebenarnya Disti, kalau saya tuh sebenarnya nggak ada sih waktu-waktu khusus di mana, oh anak mulai cerita sama saya kalau mereka suka-sukaan gitu ya. Nah, karena apa? Karena dari dulu itu memang benar sekali yang tadi disampaikan oleh Dokter Wiwin. Saya tuh membiasakan apapun yang dialami anak atau dirasakan anak itu kita bahas sama-sama. Jadi
saya tuh dari anak-anak nih kecil ya. Jadi kalau ada yang nanya, "Ini mulai kapan ya anak-anak itu mulai diajak berkomunikasi?" Ya ampun, dari sekecil-kecilnya kali gitu. Dari kita orang tua kayak ngomong sendiri sampai akhirnya anak tuh udah bisa menanggapi. Jadi kalau buat saya akhirnya cerita, saling bercerita itu menjadi suatu kebiasaan, Disti. Gitu. Ya benar ya Dokter Wiwin ya. Jadi nggak bisa kayak misalnya, oh karena ini udah masuk masa-masa mereka lagi suka-sukaan gitu ya, anak laki sama anak perempuan gitu kan, atau mulai memperhatikan lawan jenis dan lain-lain. Nah berarti ini harus mulai nih, kita ajak, kita ngobrol. Enggak begitu. Kalau saya dari dulu memang kita ngobrol tentang apapun ya. Apa yang terjadi di sekolah, hari ini ngapain sayang? Kalau dulu belum sekolah ya, di rumah ngapain aja? Terus waktu mama pulang, mama mandiin, atau spend waktu sama-sama, nonton film gitu ya. Ya sama-sama kita bahas, kita ngobrol gitu. Apa yang dilihat oleh anak dan ingin dia sampaikan ke kita sebagai orang tua gitu sih Disti. Nah terus mulai nih ada dari mereka kecil-kecil misalnya, apa namanya, nih ada ya, ini cerita lucu aja. Anak saya gitu ya, Tara dulu, Tara, Kayla, sama-sama deh. Mereka juga suka, nah itu kan pacar aku. Duh ile, pacar apaan sih gitu kan. Terus mama gitu kan, ya biasa deh anak sekarang kan ya, suka pada ngomongnya Inggris gitu kan. Mama, I have 5 boyfriends gitu. Ya. Wow, so many boyfriends ya you have gitu. Terus kayak misalnya ada satu waktu dulu ini Kayla ya, anak saya yang nomor 2. Waktu itu mereka masih kecil-kecil. Aduh, SD. Enggak, tapi enggak kindergarten enggak ya. Udah SD. Terus mereka bilang, ini ada anak laki main di rumah karena emang tetangga, tapi satu sekolah. Terus anaknya ini lagi mau dijemput sama bapaknya naik sepeda. Jadi bapaknya jemput naik sepeda, anak ini juga naik sepeda gitu ya. Terus kita nungguin di depan pintu. Saya anter dong, Kayla menemani anak ini untuk bentar lagi dijemput bapaknya. Terus dengan polosnya si Kayla bilang, Mama, do you know that anak ini katakanlah namanya misalnya si Boy gitu ya. That boy likes me so much. Dia bilang, ya. Yes, boy, right, boy gitu. Ya kan, boy, kamu kan suka aku kan gitu. Ya, terus kayak si boy udah mau melintir, udah kalau dia bisa ngelipet jadi ulet bulu gitu ya, dia ngelipet kali ya. Terus, nah di situ saya masuk. Oh iya dong, pasti si boy suka sama kamu. Kalau enggak, masa iya dia mau jadi teman kamu? Ya, bener nggak, boy? Iya tante, gitu ya. Jadi saya tuh nggak pernah menempatkan bahwa ini waktu mereka bersukaan atau dia suka aku atau aku suka dia, terus kita panik gitu jadi orang tua. Oh my God gitu, anak-anak ini mulai suka-sukaan. Jangan kayak gitu. Jadi saya tuh nanggepinnya ya udahlah ya senatural mungkin. Terus ya nggak usah panik gitu ya bahwa ini adalah hal yang normal. Bagus mereka bisa suka-sukaan ya Dokter Wiwin ya daripada nggak ada rasa. Ngaget-ngagetin gitu kan. Nah jadi kayak gitu tuh Disti. Jadi memang dari kecil saya sama anak-anak tuh santai banget dan semuanya kita ajak dari yang ngobrol gitu loh dengan rileks gitu. Oke, jadi sebenarnya memang yang intinya paling mendasar itu bagaimana cara kita membangun komunikasi ya Mbak Becky ya, Dokter Wiwin ya. Bagaimana kita membangun komunikasi dengan anak sedari kecil. Jadi anak-anak juga percaya sama kita, nggak sungkan untuk bercerita dengan kita gitu. Betul. Cuma kan masalahnya nih Mbak Becky, Dokter Wiwin, banyak juga nih kayak di komunitas The Asian Parent yang mengeluhkan yang ketika anak remaja nih, anak-anak sudah remaja, mereka yang kayak justru semakin tertutup gitu, apa-apa nggak mau cerita gitu, mungkin lebih senang curhat sama temannya gitu. Nah itu kan jadi ibu-ibu juga akhirnya yang jadi kepo, yang segala macam. Nah itu gimana tuh Mbak Becky, Dokter Wiwin? Oke, Dokter Wiwin dulu kali, silakan Dok. Boleh. Gini Mbak Disti, sepemahaman saya tidak ada perubahan yang sifatnya itu mendadak.
Jadi misalnya kalau dari kecil anaknya itu sudah dekat sama orang tua, terbuka, komunikasinya enak, tiba-tiba ketika remaja blok tertutup aja tiba-tiba gitu ya. 180 derajat tiba-tiba berbalik, nggak ada cerita seperti itu. Kebanyakan kasus kalau ada remaja yang berpersoalan di fase remajanya, bibit persoalan itu sudah ada di fase sebelumnya. Gitu. Jadi kecuali kalau ada peristiwa-peristiwa traumatik yang di luar kontrol, sekali lagi di luar kontrol ya, itu terjadi tiba-tiba. Semisal dari awal anak-anak sampai dengan usia remajanya itu semua fine gitu, di rumah bagus, dengan orang tua bagus gitu ya. Terus tiba-tiba kemudian di luar kendali dia kena peristiwa-peristiwa kekerasan yang ngena di dia gitu. Mungkin ada perubahan yang tiba-tiba akan mencolok di satu waktu, tapi biasanya kalau mereka sudah punya pola interaksi yang baik dengan keluarganya, biasanya mulihkannya itu akan relatif lebih cepat, nggak yang sangat-sangat jauh lah ininya. Jadi membangkitkannya lagi cepat ya. Tapi kembali lagi ke penjelasan awal saya, kalau ada suatu saat anak-anak di usia remajanya itu semakin tertutup atau apa, umumnya itu memang dari awal polanya sudah pola interaksi yang enggak begitu harmonis dengan ayah, ibu, dan anggota keluarga yang lain. Sehingga ketika di remaja, mereka kemudian kenal komunitas, bergaul dengan banyak orang, semakin menariklah dia dari interaksi dengan orang tuanya. Gitu. Kenapa? Karena ngerasa udah dari kecil di rumah nggak dipercaya misalnya, atau di rumah udah ngerasa nggak nyaman, mau ngomong apa-apa itu nggak bisa dengan orang tuanya, sehingga kemudian ketika dia menemukan pergaulan yang membuat dia jauh lebih nyaman, ya dia akan mendekat ke area situ gitu. Umumnya begitu Mbak Disti, jadi nggak yang berubah banget gitu ya. Jadi kalau awalnya sehat sih anak-anak remaja juga tetap aman kok komunikasi dengan orang tua, nggak ada persoalan, tidak seperti yang banyak diberitakan, oh remaja itu pasti semuanya tertutup. Ya enggak, banyak yang enggak. Setuju. Betul, saya setuju sih sama Dokter Wiwin. Jadi sebenarnya buat orang tua nih, teman-teman yang hadir ya, kalau Anda sebagai orang tua, bahkan anak-anak Anda masih kecil-kecil nih gitu ya, ingat loh bahwa anak itu adalah investasi, betul ya? Jadi kita tuh harus menginvestasikan juga waktu kita, tenaga kita gitu ya untuk anak-anak ini. Nah bisa jadi orang tua juga akan mengatakan gini, ya iya kali Bu Bek enak ngomongnya gitu ya. Nah kita nih praktekinnya kan itu kita juga orang tua kerja, ada rutinitas dan lain-lain. Nah bisa dimengerti. Saya juga ibu bekerja ya. Saya juga ibu bekerja. Tapi ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, coba deh cari kesempatan atau tentukan gitu loh. Apa nih ya yang bisa saya lakukan untuk mendekatkan diri saya dengan anak. Misalnya oke, satu harian saya kerja. Tetapi biar bagaimanapun misalnya ya, saya pulang, saya harus bisa nih nyempetin nidurin anak saya misalnya. Bacain cerita. Atau spend waktu sama dia. Atau sekarang ini kan teknologi udah canggih banget ya. Jadi dari awal saya juga anak-anak masih kecil, saya kerja, saya selalu jaga komunikasi dengan mereka tuh dengan ya telepon, saya cek gitu, hey lagi ngapain, ya what happened today, do you want to share anything with me, gitu-gitu ya. Hari ini manis apa enggak, ya. Hari ini ada jengkel atau enggak dan lain-lain. Nah kayak gitu-gitu gitu. Jadi kata Dokter Wiwin ya benar sih, relationship yang baik saat remaja itu pasti udah dimulai dari mereka kecil. Kalau memang ada hubungan yang kurang harmonis saat remaja juga ya diawali dari sebelumnya. Dan kalau mau dibilang benar nggak ya Dokter Wiwin? Kalau memang wah ini anak kok makin remaja gitu, kok makin nutup diri, terus masuk ke lingkungan tertentu ya. Nah berarti modalnya ini goyang, betul ya? Iya, dan banyak itu ada jumlah riset ya, sebenarnya sudah mengidentifikasi itu. Kebanyakan
korban-korban yang terjebak, jadi remaja-remaja yang misalnya nih terjebak pada relationship yang toksik gitu ya, terus misalnya mereka pacaran sama orang yang sebenarnya mereka tahu melakukan kekerasan ke mereka, tapi mereka itu kesulitan sekali untuk lepas dan segala macam. Biasanya mereka sendiri sudah bawa problem dari rumah, misalnya gini. Jadi satu riset, ada kebetulan bimbingan saya meriset ini gitu ya. Jadi satu remaja itu bisa jadi yang dia rasakan gini, saya itu nemu orang ini, dia ini orang yang paling ngerti saya. Di rumah saya nggak punya ini, orang ini dengerin saya, sehingga kemudian dia mau mengabaikan bahwa dia itu di abuse segala macam, dan dia sulit lepas. Kenapa? Karena dia merasa mendapatkan apa yang dia butuhkan. Apa itu? Perhatian. Pada saat si pasangannya ini yang sebenarnya melakukan perilaku-perilaku tertentu ketika dia emosi, tetapi di sisi yang lain ketika moodnya bagus, dia itu merasa orang ini sangat pengertian gitu. Nah, kenapa perasaan itu ada? Karena dia nggak dapat di rumah. Sehingga ketika dia dapat perhatian itu, dia merasa itu sesuatu yang berharga, yang dia lepaskan itu sayang. Jadi ada beberapa kasus yang tipikal seperti itu. Jadi itu ya, betapa pentingnya investasi relasi positif dalam keluarga, komunikasi seperti yang tadi Mbak Becky bilang tuh penting sebanget-bangetnya. Itu preventif dari jauh-jauh hari untuk kemudian bisa menangkal resiko-risiko yang kita nggak bisa duga di kemudian hari. Gitu, Mbak Disa. Betul. Iya. Oke. Oke, itu jadi memang ya harus diinvestasikan ya buat mencegah anak jadi justru kayak tergantung dengan orang lain ya, dengan pasangannya, hingga akhirnya ada istilah muncul bucin, lalu apa ya, mereka terkungkung dengan toxic relationship gitu kan. Ini juga toxic relationship ini juga lagi apa ya, banyak dibicarakan nih Dr. Wiwit ya, Mbak Becky ya. Betul, betul. Nah, Disti, di sini ya saya lihat ada yang nanya Mbak Rahmi, pernah anak tuh sebenarnya udah terbuka, tapi karena Mbak Rahmi mengatakan reaksi saya kayaknya nggak tepat, jadi anak tuh tertutup sekarang. Gimana ya untuk memulai lagi supaya anak jadi terbuka? Nah, sebagai orang tua kita tuh nggak boleh cepet putus asa. Jadi kalau satu kali, ya namanya orang tua kan juga nggak sempurna ya. Ada ketakutan-ketakutan sendiri, ada kekhawatiran, dan nggak semua orang tua juga bisa santai atau bisa menutup ya kepanikan sesaat gitu. Nah, jadi ya sangat lumrah kalau ada reaksi-reaksi dan atau orang tua lagi mumet gitu kan, sehingga anak cerita kita malah reaksinya juga nggak bagus gitu, nggak positif, sehingga next time anaknya jadi nggak mau terbuka lagi. Nah, kalau saran saya adalah jangan pernah ngerasa bahwa aduh anak udah nggak terbuka lagi, nggak bisa diapa-apain nih. Enggak kok. Kalau memang terjadi demikian, Anda aja yang mulai dulu gitu. Tanya lagi aja, tanya lagi. Kalau anak memang kayaknya kok udah jaga jarak ya, bilang aja, minta maaf. Orang tua tuh juga nggak lepas kok dari salah. Jadi kalau memang ada kesalahan yang pernah terjadi di antara orang tua dengan anak, kalau memang orang tua merasa, aduh iya ya saya waktu itu salah, minta maaf aja nak, mama minta maaf ya, waktu itu kayaknya mama tuh tanggapannya nggak semestinya begitu sama kamu. Habis waktu itu mama lagi mumet juga, ya jadi ya nak kalau mau cerita apa-apa mama terbuka loh. Terus ya udah tanya aja lagi kayak biasa. Hari ini gimana? Di sekolah gimana? Kamu tuh harinya oke nggak? Menyenangkan nggak? Nah kayak gitu tuh. Kalau saya sih kayak gitu ya, Mbak Rahmi. Idem Mbak Becky, saya juga gitu. Sering kok, saya aja sering, manusia ya. Apa namanya? Kita mungkin di momen-momen tertentu termasuk orang tua yang barangkali tergolong sering kali ya berbagi ke orang tua yang lain, tetapi kita sendiri nggak luput dari salah gitu. Kadang-kadang ketika capek datang itu suka aja lupa gitu, keceletuk sesuatu. Kadang-kadang nggak ngomong tapi ekspresi kita tuh ternyata di luar kontrol kita tuh, ekspresi kita tuh nggak nyenengin buat anak. Terus akhirnya dia ngerasa kok kayak gini ya. Terus akhirnya dia tertutup beberapa saat. Saya sering minta maaf juga sama anak saya kadang-kadang. Saya sadar ya, oh iya ya.
baru dek gitu, begitu dia ada respon yang berbeda. Ya, iya benar. Benar. Karena kan kita orang tua juga kadang lelah, kadang capek dari kerjaan-kerjaan atau apa yang terjadi di luar rumah gitu loh. Jadi begitu pulang ke rumah ketemu anak, belum tentu juga kita menjadi yang pribadi yang menyenangkan gitu loh. Betul sekali. Iya. Udah sibuk di luar ya, deadline. Jadi sebenarnya kalau kita salah ya orang tua nggak ada salahnya memang untuk minta maaf, nggak usah gengsi ya Mbak Becky ya, Dokter Wiwit ya. Betul. Oke, Mbak Dokter Wiwit nih, Mbak Becky ada pertanyaan juga nih yang cukup menarik dari Pak Rahmat. Selamat malam, mau tanya dong, anak saya usia 16 tahun dan sudah mulai kenal lawan jenis sekitar 15 tahun. Awalnya dia selalu bercerita, tapi akhir-akhir ini dia selalu menutup diri nih, tidak mau bercerita dan tidak dekat dengan orang tuanya. Dekat dengan saya kalau dia butuh ada yang mau dibeli. Selebihnya, dia tidak mau komunikasi kalau tidak dipaksa bercerita. Dan anaknya sukanya selalu di kamar, beres-beres aja atau bantu orang tuanya. Kalau nggak dipaksa, dia nggak mau. Malah seperti tantenya dulu sama persis. Nah, saya harus gimana nih? Nah, gimana nih, Dokter Wiwit, Mbak Becky? Oke, nah Pak Rahmat, nih saya duluan ya Dokter Wiwin, nanti abis itu Dokter Wiwin sambung. Nah jadi Pak Rahmat, anak tuh beda-beda, ya kan? Kita juga harus mengenali anak ini seperti apa. Nah kalau saya lihat ya bisa jadi memang anaknya Pak Rahmat ini lebih introvert, dia lebih menyukai kesendirian, atau dia lebih memang sukanya menganalisa, dia nggak suka keramaian atau dia tidak suka bersosialisasi. Jadi Pak Rahmat harus bisa mengenali dan bisa mulai mencari cara yang tepat untuk mendekati anak ini. Dan kita jadi orang tua ya, kan emang jadi orang tua tuh suka gampang tergoda untuk melabel gitu. Wah nih anak ya sukanya gini nih. Wah nih anak males nih. Wah nih anak ya. Nah jadi persis kayak tantenya dulu juga begitu nih. Gitu. Nah, Pak Rahmat, bisa jadi kita sebagai orang tua kadang punya pemikiran kita sendiri, di mana akhirnya kita tuh tidak membuka pikiran, membuka mata bahwa ini anak perlu dikenali dan perlu dipelajari gimana ya cara mendekatinya dengan baik dan tepat. Jadi kalau buat saya belum tentu ya ada nggak beresnya atau gimana gitu Pak Rahmat. Jadi yang perlu adalah mengenali anak ini seperti apa dan mendekatinya dengan cara yang benar gitu, yang buat dia tuh juga menyenangkan. Nah coba kalau Dokter Wiwin gimana Dokter? Silahkan. Sepakat sih dengan Mbak Becky ya, Pak Rahmat. Jadi memang setiap anak itu kan beda-beda, karena karakternya kan berbeda-beda ya. Jadi bagaimana mereka menyikapi perubahan-perubahan kondisi juga akan berbeda-beda. Satu, Bapak tidak perlu panik. Jadi jangan kemudian reaktif, karena semakin kemudian kita reaktif, apalagi sudah ada emosi-emosi yang seringkali muncul di depan anak-anak, itu yang justru sebenarnya memperkeruh. Nah, ini ada hal lain yang saya ingin tambahkan ya, ada kemungkinan lain yang Pak Rahmat boleh evaluasi ke Bapak sendiri dan mungkin juga Ibu di rumah ya Pak Rahmat ya. Jadi ada banyak diskusi dengan anak-anak remaja itu kadang-kadang mereka tuh cerita gini, awalnya mereka itu merasa orang tuanya ngerti mereka. Nah, pada satu waktu ketika mereka sudah mulai masuk SMP dan seterusnya, artinya mereka sudah masuk remaja, itu mereka justru merasa orang tuanya itu yang berubah. Nah, perubahan itu mungkin karena orang tua sudah terjebak kekhawatiran sendiri. Karena banyak sekali mengakses informasi-informasi negatif, oh anak-anak sekarang itu begini dan begitu, banyak kasus begini dan begitu, banyak sekali orang tua yang sebenarnya anaknya itu nggak apa-apa. Tetapi karena terjebak kekhawatiran sendiri, akhirnya yang mulai berubah itu justru orang tua sendiri. Jadi ketika anaknya remaja mulai banyak pesan-pesan sponsor gitu ya, anaknya keluar sedikit, pokoknya nanti gini ya, pokoknya begitu, pokoknya begini, pokoknya begitu gitu. Jadi tanpa disadari orang tua yang merubah pola. Kenapa? Karena kekhawatiran yang tidak terkendali.
sebenarnya kekhawatiran orang tua itu sesuatu yang wajar ya, karena kita menginginkan anak kita aman, baik-baik aja gitu ya. Tetapi kalau tidak kita kendalikan, yang muncul justru nanti banyak sekali emosi-emosi negatif, kekhawatiran itu mewarnai setiap komunikasi dengan anak. Nah, bayangkan kita jadi anak, kalau misalnya kita ngobrol dengan orang tua, terus kemudian orang itu ngobrol dengan kita itu penuh dengan pesan-pesan, nanti kamu gini ya, nanti kamu gitu ya, awas ya, gini. Semuanya pesan-pesan seolah-olah kita ini, aku nggak dipercaya ya sama orang tuaku gitu. Aku nggak apa-apa sebenarnya, tapi orang tuaku berlebihan sekali. Nah, kadang itu yang membuat mereka pelan-pelan narik diri, Pak Rahmat. Nah, coba dicek juga ya, Bapak. Siapa tahu kadang-kadang kita sebagai orang tua juga perlu evaluasi diri. Jangan-jangan tadi ada kata kunci Pak Rahmat bilang, dulu sebelumnya anak ini selalu cerita. Nah, mungkin anak itu sebenarnya sudah pernah terbangun pola yang bagus. Tapi kemudian dia berubah, jangan-jangan juga karena kita sendiri tanpa sadar, kita yang mau berubah duluan, karena terlalu banyak khawatir. Pernah gitu juga nggak, Mbak Becky? Iyalah, banyak. Kalau reaksi itu udah sering banget. Itu baru sama saya loh, belum sama bapaknya. Jadi gitu ya Pak Rahmat, mungkin sebaiknya juga dievaluasi juga, jangan-jangan kitanya yang jadi orang tua yang kebawa rasa khawatir yang berlebihan, justru membuat pola komunikasi yang awalnya menyenangkan jadi nggak menyenangkan buat anak-anak gitu. Bisa jadi begitu. Oke, Dokter Wiwin, Mbak Becky, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ternyata sudah bergabung nih dengan kita malam ini Bapak Anil Dawan, Faith and Development Wahana Visi Indonesia. Mana nih? Halo, selamat malam Pak Anil. Hai Pak Anil. Halo Pak. Pak Anil masih di mute tuh, Pak Anil. Unmute dulu. Tuh. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Anil. Mbak Disti, Mbak Becky, dan Dr. Wiwin. Selamat malam. Ya, selamat dan semua malam. partisipan. Selamat malam. Pak Anil, kita tadi udah sharing duluan nih sebelum Pak Anil bergabung. Iya, rame banget ya. Iya, banyak banget nih pertanyaannya, jadi kita sama-sama belajar. Saya juga jadi pengen tanya nih sama Pak Anil nih Pak, kalau di Wahana Visi Indonesia sendiri nih Pak, sebagai organisasi yang fokus di anak juga, bagaimana sih mengidentifikasi nih kebutuhan anak remaja di setiap wilayahnya Pak? Iya, karena memang remaja ini menarik ya teman-teman semua, bahwa masa remaja adalah masa yang menurut saya masa yang sangat menentukan, karena disinilah tahapan usia perkembangan anak di mana dia akan mencari identitas dirinya, siapa dirinya. Dan ini titik kritikal ya, karena disitulah pendampingan dan Wahana Visi melihat bahwa peran orang tua itu signifikan untuk mendampingi anak, khususnya ketika dia menemukan siapa dirinya. Dia harus mengenal siapa dirinya. Mengenal diri ini bukan hanya tahu siapa dirinya, tetapi juga potensi-potensi apa yang dia miliki. Nah, ini tadi sudah dibicarakan juga bahwa itu sebetulnya anak akan menjadi seperti apa, itu adalah dari pola pengasuhan. Dari pola pengasuhan, dan pola pengasuhan yang cenderung permisif, yang semuanya boleh, nanti pacaran usia berapa saja juga boleh. Akibatnya juga perkawinan dini, perkawinan anak cukup banyak. Anak dengan anak ataupun anak dengan orang dewasa. Tetapi juga selain pengasuhan, tetapi juga ada pengasuhan yang terlalu otoriter, sehingga semuanya itu dilarang. Akibatnya anak backstreet, di belakang. Dia pacaran tapi di belakang. Dan mereka nggak mau cerita karena ya di rumah orang tuanya itu serem banget, apalagi mengungkapkan perasaan. Ya, karena biasanya kalau mengungkapkan tadi Mbak Disti, perasaan senang terhadap lawan jenis itu biasanya kalau tidak direspon dengan positif, dengan baik, dia akan insecure dan tidak mau, pasti tidak mau. Itu anak laki, anak perempuan saya kira sama saja, ekstrovert, introvert sama aja. Jadi biasanya malu-malu, dan kalau perasaan malu itu justru malah kayak dibully begitu, sudah mulai jatuh cinta ya, mulai seneng ya.
Itu jadi bahan olok-olokan, saya kira justru membuat anak semakin tidak mau mengungkapkan. Ada perasaan insecure gitu. Nah, kami coba mengidentifikasi bukan hanya kepada bagaimana anak menemukan, tetapi juga life skill, ada keterampilan remaja, di mana dia bisa menemukan potensinya, dia bisa menemukan kemampuannya untuk bisa berkembang, bahkan dia punya potensi untuk menjadi pemimpin, baik paling enggak ya, pemimpin untuk dirinya sendiri dulu sebelum menjadi pemimpin orang lain. Itu yang kami coba lakukan di Warna Visi Indonesia, dan ada modul-modul life skill dan juga membangun kepemimpinan anak remaja untuk menemukan potensi dirinya, memahami teman-teman yang ada di sekitarnya, dan bisa berkontribusi untuk sesuatu yang lebih luas, bukan hanya untuk dirinya saja. Itu yang kami lakukan di Warna Visi. Gitu. Oke, jadi memang banyak program yang ini ya Pak ya, yang bisa digunakan, yang bisa dimanfaatkan nih untuk memberikan life skill ya untuk anak-anak remaja nih, gitu. Nah, kalau untuk mengenai untuk dating dan seks nih, itu kan juga salah satu kekhawatiran nih ya, pendidikan seks. Nah, itu seperti apa Pak? Program-program yang diajarkan di Wahana Visi? Iya, untuk secara langsung kami lebih kepada penguatan kepada pemimpin-pemimpin agama dulu, karena biasanya pemimpin agama kan pemegang nilai ya, pemegang nilai di komunitasnya. Nah, tokoh-tokoh agama ini dia akan berperan penting untuk memberikan perlindungan anak dan juga pengasuhan dalam konteks sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Karena apa? Bicara tentang tadi tentang seks, bicara juga tentang hal-hal yang bersifat norma, moralitas, itu nggak bisa dipisahkan dengan agama. Dan kami coba untuk sesuai dengan agamanya masing-masing, melibatkan lembaga-lembaga agama atau tokoh-tokoh agama sesuai dengan keyakinan anak. Jadi yang Muslim maupun yang non-Muslim, semuanya melakukan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Dan yang kedua adalah peran pengasuhan, karena kami coba untuk melindungi, karena salah satu bentuk kekerasan terhadap anak itu adalah kekerasan seksual. Jadi apa bagian-bagian tubuh yang mana yang boleh disentuh orang lain, mana yang tidak boleh, dan itu sudah diajarkan dalam proses pengasuhan itu. Sehingga anak juga dibangun kesadarannya bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri, dan juga dia bisa mengedukasi teman-temannya dalam proses ketika dia berinteraksi dan berrelasi dengan teman-teman sebayanya, seperti itu. Oke, nih kalau kita ngomongin soal pendidikan seksual nih khususnya untuk anak remaja, sebenarnya seperti apa sih nih Dokter Wiwin yang perlu kita kita edukasi nih ke anak, kita kasih tahu, kita jelasin ke anak terkait dengan pendidikan seks yang sesuai dengan usia mereka nih. Ya. Nanti mungkin Mbak Becky juga sharing ya Mbak. Iya, jadi sebenarnya ini masih nyambung dengan yang tadi obrolan kita sebelumnya ya, dari cerita-cerita yang juga disampaikan oleh Mbak Becky. Jadi sama beriring dengan proses komunikasi itu yang dibiasakan dari anak-anak. Kalau kita bicara tentang pendidikan seks itu juga sebenarnya dari anak-anak, nggak bisa tiba-tiba aja di remaja, kemudian kita akan memberikan input sesuatu ke mereka. Nggak usah ke anaknya, orang tua mau ngomong aja susah kalau sebelumnya nggak dari pelan-pelan gitu ya, seperti yang tadi Pak An yang sudah sampaikan, mengenal anatomi tubuh, lalu kemudian mana sentuhan aman, sentuhan tidak aman, dan segala macam itu kan harusnya dicicil dari masa anak-anak. Jadi mulai dari kecil sesuai dengan perkembangannya gitu ya. Kalau prasekolah diajari untuk mengenal anatomi tubuh dulu itu, terus kemudian sentuhan aman tidak aman, lewat apa, bisa kemudian orang tua pakai sarana buku. Sekarang kan banyak sekali buku-buku yang bisa dipilih misalnya untuk membantu orang tua menceritakan tentang itu gitu ya, dengan buku-buku bergambar gitu. Nah, bisa juga dengan media edukasi yang lain, ada banyak cara yang bisa dilakukan orang tua. Nah, jadi dari kecil, nah nanti beriring dengan anak bertambah usia, SD misalnya sudah peralihan, udah kelas 3, 4, 5, 6 gitu ya, mau remaja, itu mungkin bisa ditingkatkan dengan diskusi ngobrol. Kalau ada cerita seperti ini, kalau berbagi sedikit, kalau saya dengan anak saya biasanya pakai
cara mendiskusikan apa cerita yang sedang ada di sekeliling gitu. Jadi tidak harus secara langsung saya memesankan kepada dia secara langsung, kamu nanti harus begini, begitu, dan segala macam. Kadang-kadang itu juga agak canggung. Tapi saya biasanya pakai cara lain. Ada cerita ini loh, ada kasus ini, ada kejadian ini di sekolah. Kalau menurut kamu kenapa itu terjadi? Apa yang bisa dilakukan untuk meminimalkan itu kejadiannya gitu ya, memprevensi dan segala macam. Itu diskusi-diskusi itu bisa dilakukan oleh orang tua dengan anak dengan fleksibel ya, mengikuti waktu gitu. Jadi pelan-pelan seperti itu Mbak Disti. Mulai dari yang cara sederhana, pakai bantuan gambar, animasi mungkin atau apa, nanti beriring waktu anaknya sudah bisa diajak komunikasi, diskusi banyak, gunakan sarana diskusi itu untuk membahas segala sesuatu. Sambil membahas, kita memberikan input ke anak, meskipun dengan cara-cara yang tidak langsung memberikan pesan-pesan ke dia ya, tapi dengan cara itu anak jauh lebih mudah untuk menerimanya. Nah, nanti ketika sudah SMP, SMA begitu ya, dilanjutkan, kita bisa membahas kasus-kasus kekerasan pada anak. Itu mereka udah oke tuh, kemampuan berpikirnya, tahap perkembangan kognitifnya kan sudah bagus ya, diajak untuk membahas kasus yang agak berat terkait itu, mereka sudah mampu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi tidak harus secara langsung berupa pesan-pesan, bisa juga dengan membahas banyak hal, sambil begitu mereka belajar dan dapat input. Kurang lebih begitu Mbak Disti. Betul, jadi bisa lewat diskusi dengan segala macam media ya, Dokter Wiwin. Ya, contohnya yang saya ingat tuh kayak apa, film yang posesif, 2 garis biru. Nah itu kan mungkin bisa ngajak anak-anak diskusi lewat film tersebut juga ya. Betul, betul banget. Ya. Iya. Nah kalau Mbak Becky sendiri gimana nih Mbak? Kalau untuk mengajak diskusi anak tuh seperti apa sih Mbak yang terkait dengan pendidikan seks nih Mbak? Oke, nah itu Dokter Wiwin, apa yang disampaikan Dokter Wiwin tuh udah cakep banget deh ya. Jadi bisa diambil kesempatan kayak nonton bersama, terus dibahas filmnya, terus what's going on around gitu ya. Jadi apa yang apalagi kalau saya kan anak saya udah besar-besar nih ya, Dokter Wiwin, Pak Anil, Disti, anak saya adalah ibu dari 2 orang anak perempuan. Anak saya yang besar usianya akan 22 tahun dan yang kecil ini umurnya 19 ya. Jadi lumayan deh ya, udah pernah jungkir balik juga gitu mikirin ini ngobrolinnya gimana gitu kan. Nah, tapi memang betul kita ngobrolin soal film, kita ngobrolin soal apa yang terjadi di sekitar kita, bisa kita ngomongin misalnya kenalan kita yang mana wah ada kejadian A, kejadian B, kejadian C. Bukan gosip ya, bukan ngegosip. Tapi ya dikatakan ya ngomongin orang ya iya gitu ya. Tetapi jadi mengambil kesempatan tersebut untuk membahas dengan anak-anak. Jadi keterbukaan itu sebenarnya yang juga harus dijaga sih. Sama satu nih, para orang tua ya. Saya belajar untuk menerapkan ini kepada anak-anak dan saya juga membaca gitu bahwa ini tuh berguna sekali. Tadi yang Dokter Wiwin sampaikan, Pak Anil juga bahwa anak-anak itu dari awal itu udah harus tahu anatomi tubuh mereka. Mau anak laki, anak perempuan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat gimana sih gitu ya, kita tuh menyebut misalnya ini penis, ini vagina gitu ya. Kalau di sekolah yang berbahasa Inggris, this is my penis, that is your vagina, atau this is my vagina. Mama, my vagina kenapa ya begini. Nah, jadi dengan mengajarkan anak menyebut ya, menyebut penis, vagina mereka dengan nama yang benar gitu ya, itu juga menunjukkan kepada mereka bahwa ini normal, ini bukan sesuatu yang harus takut diomongin gitu atau tabu. Dan akhirnya saya baca tuh Dokter Wiwin, Pak Anil, Disti, saya baca bahwa anak-anak yang bisa menyebutkan gitu ya dengan penis, dengan vagina tanpa takut atau tanpa ragu gitu, bahwa mereka memang tahu bahwa ya normally we call it that way gitu ya, itu tuh mereka akan jauh lebih aware bila mereka mengalami hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman.
gitu. Dan mereka bisa menunjukkan bahwa oh jangan dong, don't touch my penis gitu, or jangan dong sentuh vagina saya, ini nggak layak gitu, atau saya nggak suka gitu sentuhan-sentuhan yang seperti ini. Yang tadi Dokter Wiwin bilang sentuhan aman tidak aman gitu ya, nyaman tidak nyaman. Nah biasanya anak-anak yang diajarin dari kecil nyebutnya benar gitu, itu mereka bisa lebih tahu gitu hak mereka, bisa lebih jaga diri, dan kalau amit-amit gitu ya terjadi sesuatu, mereka bisa menunjukkan bahwa apa yang dilakukan ya ini loh, yang disentuh nih ini semuanya tuh jadi lebih jelas. Dikatakan demikian. Nah, saya juga belajar sih sebagai orang tua. Saya banyak baca buku. Saya juga punya kayak gimana sih ngajar, dan ya enggak serta-merta anak-anak tuh diajarin seks itu atau sex education-nya. Waduh, anak kecil diajarin yang udah ibaratnya sebaiknya kita share dengan anak SMP atau anak SMA. Jadi tahapannya juga harus jelas gitu. Benar nggak Dokter Wiwin? Betul ya. Benar banget. Iya, jadi intinya nggak bisa dadak ya, Mbak Becky. Iya, betul. Memang harus proses panjang gitu. Pelan-pelan. Sama kayak kita mau ngisi teko, kalau tiba-tiba kemudian langsung digerejek banyak, itu kan juga akan tumpah-tumpah gitu. Iya. Memang harus pelan-pelan persis seperti yang disampaikan Mbak Becky dengan contoh-contohnya tadi. Gitu sih Disti. Oke, nah saya jadi ingat nih waktu itu di sekolah anak ada saya. Problemnya itu yang disampaikan Mbak Becky dan Mbak Wiwin, itu kadang kita bertemu dengan orang tua yang memang pendidikannya cukup tinggi. Di lingkungan budaya yang tidak terlalu, yang lebih open ya, karena informasi masuk dan sebagainya. Nah, di daerah-daerah rural, daerah-daerah yang komunitas keagamaan masih cukup kuat, kadang juga budaya sopan santun itu juga masuk ke ranah itu. Kadang-kala itu memang dimasukkan ke bawah karpet dan disembunyikan, nggak boleh dibicarakan. Masih dianggap tabu ya. Tabu, daerah terlarang kan, daerah tabu. Nah, padahal dengan membuat daerah tabu untuk anak-anak remaja ini malah tanda tanya, seolah-olah kalau dilarang malah kayak disuruh begitu. Penasaran. Bikin penasaran. Mungkin tadi Mbak Becky dan Mbak Wiwin bisa juga mengelaborasi tentang begini. Kalau orang tuanya itu yang belum teredukasi, pintu masuknya lewat mana? Apakah lewat sekolahnya kah? Atau lewat tadi lembaga agamanya kah? Atau lewat mana? Sehingga anak merasa nyaman, karena kadang harus diakui ada orang tua yang dulu dididik oleh orang tuanya dengan pola pengasuhan gitu. Dan dia tidak pernah mendapatkan informasi, mungkin karena lingkungan di daerah, jadi orang-orang yang mungkin kuper dan juga antisosial, ini juga makin ini ya, makin ranah itu makin tertutup, dan justru korban-korban kekerasan seksual itu terjadi di bagian-bagian itu. Jadi itu daerah gelap, wilayah yang gelap dan tidak bisa dimasukin, dan justru disitulah terjadi kekerasan seksual. Entah siapa yang melakukan, orang-orang terdekatnya, tapi karena itu tadi dia tidak punya akses informasi untuk menjaga apa yang privasi miliknya, sementara orang tua juga mempercayakan begitu saja kepada orang-orang yang dianggap dipercaya, tapi ternyata di situ terjadi hal yang tidak kita inginkan. Pak Anil, kalau dengerin apa yang disampaikan oleh Pak Anil ya, dan saya melihat juga gitu banyak terjadi gitu ya di sekitar kita, bahkan memang betul sih Pak Anil. Jadi ini sebenarnya menjadi tanggung jawab, ya kan katanya it takes the whole village ya to raise children gitu. Jadi memang ini menjadi tanggung jawab dari kita semua gitu, kita bersama gitu untuk anak-anak kita. Jadi bagian dari masyarakat juga harus ada pedulinya, ada kepo-keponya sedikit gitu. Jadi ikut ngejaga gitu anak-anak yang ada di lingkungan mereka. Nah, kalau Pak Anil tadi mengatakan apakah harus masuk dari sekolah? Betul, itu harus banget sih Pak. Jadi sekolah juga punya tanggung jawab yang begitu besar. Kalau di rumah ada orang tua, di sekolah ada para guru. Betul ya? Ada para guru dan lain-lain. Kemudian benar kata Pak Anil, kalau memang di daerah-daerah tertentu di mana memang lembaga-lembaga keagamaan
lebih dipercaya gitu untuk menangani pendidikan anak-anak, dititipkan. Nah, itu juga mereka harus disadarkan bahwa, hey, ini adalah tanggung jawab yang besar loh, gimana ngejaganya. Nah, kayaknya juga dari pemerintah, aturannya yang dibuat juga harus benar gitu loh. Jadi, dan kontrol. Benar nggak sih Pak Anil? Ya, Pak Anil nih orang lapangan, pasti ya pasti udah ngerti banget. Jadi gimana caranya pemerintah bikin aturan, kemudian bagaimana mengontrolnya dan disiplin dan semua orang yang bergerak di bidang pendidikan anak, di bidang pendampingan anak-anak itu juga udah harus disaring betul gitu loh. Apakah mereka ini memang orang-orang yang bisa dipercaya untuk dekat dengan anak-anak, gitu. Karena kan kita tahu ya, yang biasanya yang melakukan kekerasan terhadap anak, ya orang-orang yang punya dekat, ya. Betul, orang-orang yang punya akses terhadap anak-anak ini, mereka dipercaya, mereka, aduh itu sih terjadi di seluruh dunia kali, ya kan, gitu. Iya. Ya itu sih dari pemikiran saya sih. Iya, nambah ya. Bener banget, silakan. Nambah Mbak Becky. Jadi dan itu pasti kan prosesnya nggak akan sederhana dan nggak akan bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Ya, Yang betul. ini juga seringkali kalau kita melakukan edukasi ke masyarakat itu prosesnya kan pasti akan panjang dan berulang-ulang. Nggak mungkin kan sekali jadi gitu. Nah kalau saya lihat juga di beberapa tempat sebenarnya banyak sekali orang yang peduli gitu ya, yang kemudian ikut mengedukasi, melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, entah itu dengan komunitas tertentu atau instansi tertentu. Kadang-kadang juga yang menjadi problem di lapangan itu sinergi dan kolaborasinya itu yang juga nggak jalan. Kadang-kadang tuh banyak sekali sebenarnya ketemu pihak-pihak yang peduli gitu ya, tapi antara satu sama lain itu programnya sendiri-sendiri, terus kemudian kurang juga mengetahui sumber daya yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau kita mau mengedukasi orang tua di daerah tertentu, sebenarnya pertama kali kan yang juga harus identifikasi ya, siapa sih sebenarnya orang-orang kunci di situ. Itu kadang-kadang tuh banyak pelaku-pelaku program itu yang tidak ke sana, langsung aja kasih program ini, edukasi ini, tapi mental edukasinya karena itu tadi nggak cukup pegang orang-orang kunci dan tidak cukup membangun sinergi dan kolaborasi. Kadang-kadang itu yang terjadi. Kadang sudah di satu waktu, tetapi kemudian terhenti karena kemudian orang-orang kuncinya itu tidak dirawat, sehingga mereka harus mulai lagi di waktu yang baru gitu. Tidak ada keberlanjutan. Nah, itu juga PR ya. Rasanya ini memang jadi kepedulian dan harus semua orang ikut terlibat untuk melakukan itu, mengedukasi orang tua dengan berbagai macam kondisi latar belakangnya. Emang harus butuh pendekatan yang cukup beragam ya, menyesuaikan. Betul. Jadi memang diperlukan keterlibatan semua pihak ya, tidak hanya orang tua, tapi juga sekolah, juga semuanya ya, Dokter Wiwin. Oke, ini ada lagi karena pertanyaannya sudah cukup banyak, saya lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini dari Sali Fauzi. Mbak Becky dan Dokter Wiwin, tanya dong sejauh mana sih orang tua boleh ikut terlibat dalam urusan percintaan anak-anak remaja ini? Anak sulung saya ketika SD kelas 6 sempat suka dengan teman sekelasnya dan sempat mengutarakan perasaannya. Tetapi ibu si anak justru negur anak saya dengan alasan mereka sebentar lagi mau ujian, jadi tidak boleh pacaran. Nah, gimana nih Dokter Wiwin, Mbak Becky? Mungkin Pak Anil juga nanti bisa kasih ini nih, sharing-sharing. Waduh, SD kelas 6 gitu ya. Mbak Becky duluan deh, ini kayak ininya banyak pengalamannya nih. Oke, jadi saya jadi inget-inget ya dulu pertama kali saya pacaran umur berapa ya? Kayaknya saya SD kayaknya kelas 3 SD malah ya. Enak aja Pak Anil, enggak lagi. Saya tuh baru kayak seneng-seneng gitu ya naksir cowok tuh. Ya of course lah, di SD tuh ada lah, wah dia cakep nih atau ih dia keren nih. Tapi nggak pernah bener-bener yang namanya suka-sukaan terus pacaran loh. Saya tuh baru mulai pacar-pacaran tuh kayaknya SMP gitu. SMP kelas 3 loh. Beneran ini beneran. Nah, jadi kalau saya inget-inget ya,
anak saya kalau SD tuh emang cinta-cintaan, masih kayaknya cinta-cintaan monyet deh ya. Cinta monyet. Jadi kayak ya suka-sukaan tapi enggak jadi pacaran gitu. Pacaran tuh apa sih gitu kan? Apakah mereka pergi bareng-bareng, nonton, apa makan atau gimana tuh? Kalau masih sama teman-temannya ya kayak kali begitu ya. Nah, tapi kalau saya tuh gini. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, ini jadi berkaca kepada masing-masing orang tua ya. Bisa aja orang tua mengatakan, oke, bebas, mau kelas 4 juga pacaran gih gitu, 4 SD ya. Nah, tapi kalau saya mengatakan sama anak saya dua-dua perempuan nih, kalian tuh jangan pacaran cepet-cepet gitu. Ya, nikmatin dulu, seneng-seneng. Itu pacaran apa sih gitu kan? Ya, jadi kalau saya mengatakan bergaul aja, punya teman banyak dan lain-lain gitu. Ya kalau sukaan boleh, tapi pacaran yang serius tuh kayak apa sih? Nah, jadi saya kadang tuh ngebalikin lagi gitu ke mereka. Emang pacaran tuh serius kayak apa sih gitu kan? Kalau cuman ya seneng-seneng aja buat ngobrol, main-main bareng, dan kalau saya kebayang SD, saya nggak tahu ya, saya bisa jadi nggak ngenalin anak-anak SD sekarang nih. Coba perlu pencerahan bahkan saya juga gitu ya. Kalau saya ingat anak-anak saya tuh SD belum ngalamin yang kayak wah sampai pacaran janjian nonton atau apa, kayaknya enggak deh. Kayaknya mulai SMP. Bener nggak sih Tara, Kayla? Kalian tuh pacaran tuh SMP gitu ya? Itu konfirmasi. Pacaran demen-demenan SMP gitu kan? SMP tuh SMP gitu. Jadi bingung juga kalau SD. Nah terus saya ya mungkin maksudnya ibu yang tadi ya, bisa aja anak laki ini, kayaknya saya mengasumsikan kayaknya anak laki bilang aku suka deh sama kamu gitu kan. Terus ibunya mungkin bilang ya nggak boleh pacaran, apalagi ini mau ujian kelas 6 nanti nggak fokus gitu kali ya. Ya udah, kalau saya jadi orang tuanya ini anak saya yang ditegur, saya bilang aja iya nak, ya udah ya, orang tua kan beda-beda. Mungkin orang tuanya dia lebih khawatir karena nanti mengganggu sekolahnya, nanti aja selesai ujian disambung lagi. Kalau saya sih bisa jadi saya bawa santai aja ya. Atau ya, nah kalau emang pengen deket-deket, cari deh yang lain yang boleh ya, biarpun ujian. Gitu loh. Itu sih kalau saya ya. Gimana nah Dokter Wiwin, Pak Anil bisa kasih masukan juga pasti nih. Iya, kalau dari saya juga intinya jangan panik dulu ya Ibu. Yang bertanya, satu ini juga mungkin yang bisa jadikan bukan patokan ya, tapi paling tidak buat kita pegangan lah. Mungkin kita perlu membedakan antara pemahaman akan perasaan dengan perilaku pacaran. Itu dua hal yang jangan kemudian dijadikan satu ya Ibu yang bertanya. Namanya siapa ya Mbak Disti, lupa. Nah, Bu Sali. Jadi ada dua hal. Jangan selalu dua hal itu kemudian digabungkan, bahwa suka itu means pacaran, belum tentu juga gitu kan. Jadi boleh saja misalnya Bu Sali ini karena putranya masih kelas 6 ya. Jadi karena dia sudah suka, kita menghalangi itu kemudian itu salah dan segala macam. Itu kan sesuatu yang memang dia rasakan gitu ya. Jadi perasaan itu boleh diterima. Artinya nggak apa-apa kamu suka dengan seseorang gitu ya. Ibu malah boleh membantu mengontrolnya dengan cerita ibu sendiri, Bu Sali sendiri. Mama dulu juga pernah suka seumur kamu gitu ya, tapi mama ngerti kalau masih anak-anak misalnya, kalau misalnya kita sukanya itu bolehnya sebatas apa sih gitu. Kenapa nanti kalau misalnya berlebihan nanti risikonya apa dan segala macam. Jadi terima perasaannya, ajari mereka untuk menerima perasaan itu, tidak denial, karena itu juga proses belajar mereka. Setelah itu dilanjutkan dengan mendampingi mereka untuk belajar mengelola perasaannya. Jadi kan menerima emosinya, lalu diajarin ngelola emosinya dengan cara-cara yang tepat. Jadi akhirnya nanti akan ketemu jembatan Bu Sali antara ibu yang ingin memahami anak dengan mungkin ibunya
teman anak yang kemudian merasa khawatir berlebihan, ini nanti terjembatani. Jadi ibu terima perasaannya, diajar untuk nerima, tetapi diajar untuk mengelola. Tidak harus kalau kamu suka dengan dia terus kemudian sekarang pacaran. Kenapa? Karena mungkin dia masih belum mau, mungkin juga lingkungannya belum mengizinkan, mungkin juga kamu belum siap, nanti resikonya segala macam. Jadi nggak apa-apa, suka nggak apa-apa, tapi sukanya dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan usianya. Jadi bisa diarahkan seperti itu, Bu Sali. Tidak harus kemudian ya kelas 6 SD dia sudah suka sama anak, berarti boleh pacaran gitu. Nggak langsung juga seperti itu. Mengajarkan mereka mengelola emosi itu juga keterampilan psikologis yang sangat penting, Bu Sali, gitu. Gitu kali ya Mbak Becky ya. Iya, saya setuju tuh. Tapi nih Disti di chat grup kita ada masukan nih dari Ibu Nimatus ya. Ini nih kalau saya baca, kebetulan saya seorang guru SD kelas 5. Nah ini coba deh dibaca nih. Mendapati murid saya berpacaran dengan anak SMP. Gaya berpacaran mereka sudah mulai berpegangan tangan, berpelukan, dan mulai berpacaran sejak orang tua bercerai. Akhirnya mencari kasih sayang dari figur lain. Bagaimana cara saya sebagai gurunya mengatasi hal tersebut? Nah ini menurut saya juga sangat penting nih untuk diperhatikan. Benar nggak sih Dr. Wiwin dan Pak Anil, Disti? Karena kan ya pastilah kalau kan di tempat-tempat masing-masing kan beda-beda ya gayanya ya. Dan tadi kita katakan setiap anak pun berbeda. Jadi kalau memang ada kayaknya kok mengarah aktivitasnya kok mengarah ke sesuatu yang tidak layak, tidak pantas gitu kan. Tidak sesuai norma. Nah, kalau buat saya sebagai guru kan pendamping, pembimbing ya, boleh loh kasih masukan. Iya. Ya. Right. Gitu. Itu menurut saya sih. Gimana Dokter Wiwin, Pak Anil silahkan nih pasti banyak pengalamannya. Pak Anil silahkan. Kalau dengan anak remaja, menurut saya lebih berperan sebagai teman ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jangan memerankan sebagai polisi yang mengawasi mereka melakukan sesuatu dan siap-siap menghukum kalau mereka salah. Karena semakin kita perlakukan seperti itu akan membuat relasi itu berjarak dengan mereka. Jadi mereka sebetulnya butuh ruang aman. Mereka butuh orang yang bisa nyaman diajak ngobrol. Tadi juga ditanyakan Bu Aisyah yang mendampingi teman-teman anak-anak di pondok pesantren. Di pondok ya disebutkan di sana, dan pasti saya juga pernah sekolah di satu sekolah yang melarang pacaran, dilarang beneran pacaran, dan itu memang membuat tersiksa sih karena hati manusia diatur di situ. Tapi sebetulnya orang bisa senang dengan lawan jenis, itu bagi saya anugerah ya, itu anugerah Tuhan yang diberikan kepada hati manusia, dan disitulah benih-benih cinta itu muncul ya. Paling nggak rasa tertarik ya. Sebagai makhluk estetis kita menyukai dong lihat yang bening-bening atau yang cakep-cakep begitu, dan itu tertarik, dan itu bagi saya wajar. Tadi saya lewat, anak saya keluar dari kamar, saya tanya, kamu dulu mulai tertarik, karena anak saya sudah umur 21 tahun, kamu tertarik mulai senang sama teman umur berapa atau kelas berapa? Ya SD sudah tertarik, dan mulai pacarannya itu SMP. Tetapi ya tadi Mbak Becky bilang cinta monyet, bukan cintanya sama monyet, tapi ya masih malu-malu lah, bisa dikatakan itu. Tetapi kami hadir di situ, jadi kami hadir sebagai orang tua dan memberikan suasana itu menjadi cair, karena semakin anak usianya semakin rendah, tertarik dengan seseorang itu membuat mereka tidak malah bisa dekat, malah malu-malu, mungkin malah lari gitu ya, malah lari gitu kan. Dan di situ tadi kalau berhubungan dengan norma, saya kira aturan-aturan yang dibuat dalam sebuah komunitas, alangkah baiknya itu tidak melarang tetapi mengatur. Ini prinsipnya, mengatur. Jadi bukan melarang berpacaran tetapi mengatur cara berpacaran. Kalau memang mereka sudah pada tahapan sudah tertarik dengan lawan jenis yang dan tidak membolehkan atau melarang, tetapi di sini adalah ada aturan yang disepakati bersama dan bisa dibuat bersama dengan mereka. Karena itu jangan sampai jadi batu sandungan. Tadi andekan
tadi Ibu siapa yang bertanya, kalau mereka gaya berpacarannya cenderung agak bebas dan bisa membahayakan. Dan juga itu kalau dilihat akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya. Saya sendiri juga kalau pas di luar negeri saya juga heran ada orang berpelukan dan berciuman bebas sekali, sehingga saya di sebelahnya juga jadi kaget-kaget gitulah. Ini mungkin juga bisa menjadi batu sandungan dalam komunitas yang justru tidak dilarang, tetapi diatur kapan boleh, kapan bisa dilakukan, dan ada kontrol diri yang baik. Ya. Sebab akan bisa nyerempet-nyerempet ke hal yang bahaya, dan akibatnya ya dulu ada film pernikahan dini ya, itu terjadi dan akibatnya memang sangat merugikan. Bukan hanya mereka yang menikah, tetapi juga orang tua dan pihak-pihak yang harusnya punya masa depan terbaik. Saya kira tidak dilarang, tetapi diatur dan diarahkan. Saya setuju sama Mbak Wiwin tadi, mengarahkan dan porsinya mana, sekarang usia berapa, mana yang boleh, dan sebagai guru orang tua harus terlibat. Bukan terlibat dalam sebagai polisi, tapi sebagai teman, sahabat yang bisa mereka cerita curcol dengan aman, nyaman dengan kita. Saya boleh nyambung ya Pak Anil, sedikit sharing, karena di setiap tahunnya kebetulan saya itu juga terlibat untuk memberikan pembekalan ke kader-kader pembina di sebuah pondok pesantren tertentu gitu ya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah memang betul jadi PR di kelompok-kelompok bahkan institusi pendidikan tertentu terutama berbasis agama itu masih PR-nya karena aturan-aturan yang ketentuan yang larangan yang begitu ketat itu sebenarnya justru tidak ngena di esensinya. Anak-anak itu nggak ngerti kenapa harus begini dan begitu, itu mereka tidak pegang prinsipnya, tidak pegang value-nya kenapa seperti itu. Yang ada adalah kontrol dari eksternal yang kemudian bukannya membuat bahwa perilaku yang benar itu terbentuk, beberapa akhirnya kan jadi curi-curi karena menghindari ketentuan itu gitu. Dan bukan berarti kemudian kita ini kayaknya sudah jadi rahasia umum, tidak apa-apa kita bicarakan sebagai bagian dari diskusi dan belajar ya. Rasanya kita sudah terlalu banyak dengar di media-media massa misalnya kasus-kasus misalnya kekerasan seksual atau mungkin kasus-kasus kehamilan yang tertutupi di lembaga-lembaga pendidikan tertentu berbasis agama. Itu rasanya sudah jadi bukti bahwa sejumlah lembaga itu menanamkan value-nya itu nggak kena. Yang ada adalah controlling yang tidak kemudian menjadi bagian dari diri individu value-nya. Nah, saya itu untungnya terlibat dalam satu pesantren itu karena memang lembaga pendidikan ini cukup membuka kesadaran ya, cukup mengevaluasi dari sekian banyak kasus itu berarti ada yang salah ini dalam proses penanaman value berperilaku ini. Jadi ternyata nggak cukup ya hanya dengan hukuman. Oh, kamu nggak boleh pacaran, ketahuan pacaran nanti dihukum begini. Ternyata itu tidak efektif gitu. Akhirnya mereka lakukan adalah di setiap tahun mereka memberikan pembekalan ke kader-kader. Jadi santri yang senior itu kemudian diberikan tugas seperti sebaya begitu, yang kemudian nanti mereka membina adik-adiknya sekaligus mereka nanti bertanggung jawab di setiap pondok. Jadi di pesantren itu ada beberapa pondok putri, pondok putra begitu ya, dan itu ada kakak-kakaknya sendiri. Nah, setiap kakak ini dibekali, dulunya hanya bekal agama, sekarang dibekali bekal psikologi. Jadi gimana caranya kemudian si kakak-kakak ini yang udah dapat pendidikan, yang sudah dapat bekal, itu kemudian ngajarin adik-adiknya untuk ngelola perasaan, dan mulai akhirnya mereka membuat perubahannya cukup mendasar ya, dari yang akhirnya cinta-cintaan nggak boleh, suka-sukaan nggak boleh, sekarang menjadi boleh merasa suka, boleh merasakan sesuatu, tapi bagaimana sekarang mengelolanya. Jadi sekarang skill-nya itu sudah bergeser, mengajarkan skill untuk mengelola perasaan itu pada ruang yang tepat, pada waktu yang tepat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sekarang seperti itu, tidak seperti sebelumnya. Pokoknya kalau sebelumnya kan biasanya udah ada kata cinta aja, suka ada ini nggak udah boleh. Hukuman dan nggak boleh, hukuman nggak boleh, dosa gitu biasanya. Nah, padahal itu kan perasaan itu kan given ya.
PR-nya kita kan sebenarnya mengelolanya agar perilakunya tidak keliru. Kan yang keliru perilakunya, bukan perasaannya. Nah, itu yang sekarang akhirnya diajarkan ke sana, ke santri-santrinya. Menurut saya sih, kalau seandainya ini bisa diikuti banyak tempat ya, ini membantu banyak banget loh sebenarnya. Oke, jadi mungkin kalau untuk kondisi saat ini melarang anak pacaran tuh udah nggak efektif ya, dokter ya. Jadi memang harus dikasih batasan batasan sendiri. Nah, ini juga ada pertanyaan nih yang masuk, Dokter Wiwin. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana sih cara mengajarkan anak nih untuk berelasi yang sehat nih? Gimana nih, dokter? Mungkin yang lain juga nanti boleh sharing? Bagaimana mengajarkan berelasi yang sehat? Sebenarnya tadi sudah diobrolkan banyak ya dari depan bersama Mbak Becky dan contoh-contohnya tadi. Jadi kalau saya rangkum ya, kalau bagaimana mengajarkan ya tentu saja satu, itu bukan proses yang mendadak, bukan proses yang instan. Jadi itu harus dimulai oleh orang tua sejak masa anak-anak itu kecil gitu ya, melewati dialog, komunikasi begitu ya, obrolan-obrolan ringan dengan membahas banyak di sekitar. Jadi satu, itu harus diawali sejak dini, mulai dari yang kecil, hal-hal yang sederhana. Nanti naik usia, nanti ditingkatkan dengan membicarakan hal-hal yang mungkin lebih kompleks, yang melalui diskusi itu bisa memberikan banyak input. Oh, harusnya seperti ini yang baik, seperti ini yang tidak baik, seperti ini. Jadi langkahnya memang harus diawali sejak anak-anak, pelan-pelan gitu ya. Terus kemudian dikuatkan komunikasinya, diskusinya, dan itu akan mungkin dilakukan kalau orang tua itu bisa mengelola dirinya sendiri dulu, jangan reaktif, jangan gampang emosi, jangan terbawa kekhawatiran, agar ibu bapak, para orang tua itu bisa memberikan input dengan cara-cara yang tepat, yang kemudian para remaja ini enak menerimanya, tidak kemudian kontrol yang berlebih dengan banyak sekali pesan-pesan gitu ya. Sesuatu yang dilakukan dengan cara dialog teman gitu, seperti yang tadi Pak Anil sampaikan, menjadi teman mereka. Mbak Becky bisa nambah nih, kayaknya dari pengalamannya banyak. Iya, kalau buat saya ya lagi-lagi ya sebenarnya memang ya kita sebagai orang tua boleh kok ngasih arahan, ya ngasih kayak kalau saya secara normal aja, kita juga bisa menceritakan misalnya pengalaman kita sendiri gitu. Dulu tuh kayak apa sih ya? Kalaupun misalnya gini, aduh, mama tuh dari muda udah pacaran, aduh, mama nilainya jelek-jelek. Misalnya, kalau mau dikasih tahu gitu ya. Soalnya apa? Biasa lah ya kalau udah dua orang saling membina hubungan, kalau hubungannya lancar, senang-senang, oke. Kalau hubungannya ribet, nggak lancar, nanti jadi ganggu. Padahal ya kewajiban anak di sekolah itu kan belajar ya, misalnya. Jadi disesuaikan aja gitu dengan dasar pemikiran orang tua, dasar ya anak-anak juga pergaulannya seperti apa dan lain-lain. Tapi ya itu pokoknya modalnya itu harus adalah komunikasi yang baik antar orang tua sama anak. Sebenarnya bukan cuma masalah pacaran sih, masalah apa aja, masalah belajar, masalah ya belajar mengambil keputusan gitu ya. Pokoknya semuanya itu sebenarnya ya dasarnya adalah komunikasi yang baik, karena pada akhirnya orang tua juga nggak akan ada di situ terus untuk anak. Nah itu tuh yang juga kita harus sadari gitu. Artinya kemudian nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak itu yang akan ngejaga mereka sih. Kalau buat saya gitu. Jadi ibaratnya kita orang tua punya anak kayak vaksin deh ya. Anak udah kita kasih segala macam, kita jagain. Tapi kan begitu dia keluar, kita nggak tahu virus-virus nakal apa yang ada di luar kan. Karena itu apa yang kita buat ke anak kita. Ya kita kuatin dia, gizinya bagus, dia sehat, perlu vaksinasi, ya divaksin gitu. Supaya waktu dia keluar,
dia lebih kuat menghadapi virus-virus yang ada. Nah, sama sih kalau buat saya penjagaan kayak gizi yang baik, vaksinasi dan lain-lain itu adalah komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Gitu. Sehingga anak dapat gitu nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya. Hargai diri kamu, Nak. Ya, kalau kayak saya sama anak-anak tuh, apalagi mereka anak-anak perempuan gitu ya, saya bilang ya anak laki juga harus gitu ya ditanamkan nilai-nilai. Tapi buat saya kayak anak-anak ini, kalian harus bisa menghargai diri sendiri ya, tapi juga jangan lupa untuk menghargai diri orang lain. Dan kalian nggak boleh membiarkan orang lain tuh make you feel less gitu. Jadi dalam mencari pasangan juga ya, kalau saya mengatakan untuk anak-anak ini, you don't settle for less. Saya bilang ya. Jadi jangan terburu-buru jatuh cinta. Atau ya boleh deh cinta-cintaan sana, nikmatin aja. Tapi jangan terburu-buru memutuskan bahwa ini dia orang yang paling benar buat saya. Enggak, you don't settle for less. Harus mengenali juga adanya apa tuh, red flag. Ya kan sekarang kan terkenal tuh ya red flag. Kalau nih orang kok kayaknya jadinya nggak nyenengin, kok mulai kayak mau memiliki saya, kok mulai ngatur-ngatur, kok saya jadi lebih banyak kayak takutnya sama nih orang. Ya, kok apa-apa saya nggak bisa bebas ngomongnya, kok jadi kayak, nah itu tuh, jadi anak-anak ini kalau buat saya, ya saya ajak mereka untuk ya udah kita kenali yuk gitu. Pokoknya yang pasti kamu harus bersukacita di dalam suatu relationship, entah dengan siapapun, bahkan dengan teman. Jadi kalau makanya kita kan tahu ya ada toxic relationship, toxic friendship. Nah, kalau nih temen cuman mau menang aja sendiri, terus lo jadi sakit hati mulu bawaannya temenan sama dia. Lah, orang kan temenan pengen happy juga gitu loh. Jadi it's not only about relationship boyfriend girlfriend gitu, tetapi juga di dalam pergaulan yang pada akhirnya nanti akan menjadi bekal mereka juga untuk memasuki masa-masa di saat mereka dewasa, masuk ke dunia kerja, masuk dunia kompetisi, masuk dunia mendapatkan penghargaan yang setimpal tidak setimpal. Don't settle for less. Itu sih yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Oke, mungkin Bapak Anil nih bisa menambahkan nih Pak. Iya, jadi kalau menurut saya memang ketika seorang anak itu mulai senang dan jatuh cinta, bagi saya itu normal dan wajar. Itu titik di mana dia memasuki tahapan proses dia akan membangun sebuah relasi. Relasi tidak harus secara disebut sebagai pacaran ya, tetapi dia sedang mau mengekspresikan dirinya. Saya lebih, bagi saya itu normal karena dalam konteks sekarang yang teman-teman juga tahu, di mana LGBT juga mulai berkembang, ketertarikan kepada lawan jenis, bagi saya itu anugerah dari Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan itu, jangan dihakimi, karena menghakimi perasaan itu akan membuat perasaan anak itu insecure. Dia tidak akan merasa, saya tidak akan bercerita gitu ya. Dan memang orang tua harus cukup banyak belajar menimba informasi dan pengalaman. Dan yang kedua dalam tahapan yang ketika memang sudah pada tahapan memang mereka mau pacaran, itu di situ harus diyakinkan bahwa itu sebuah tahapan. Jatuh cinta itu mudah, tetapi membangun cinta itu yang sulit. Jadi orang lebih banyak bangga dengan, oh saya jatuh cinta gitu. Tetapi jatuh cinta itu kan kadang nalarnya yang tidak tumbuh, yang ada adalah perasaannya. Dan makanya ada bucin ya, budak micin kata Mbak Becky. Ya, dan memang kalau orang sudah sedang jatuh cinta, itu nalarnya nol. Nalarnya nol. Dan itu yang menyebabkan banyak sekali, saya juga ada yang sharing gitu, awalnya mereka mengharapkan pasangannya itu akan menjadi orang yang bisa equal, bisa diajak ngobrol, tapi setelah menikah, mereka ternyata menjadi orang yang sangat tidak peduli, bahkan juga tidak bisa berempati, dan akhirnya penyesalan, ya, yang ada penyesalan.
mau dibatalin juga nggak bisa. Ya, akhirnya karena kontrak seumur hidup. Akhirnya disitulah yang terjadi penderitaan. Jadi bagi saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Becky tadi. Berpacaran adalah proses menjalin relasi dengan bagaimana berkomunikasi. Nah, cintanya adalah cinta yang bukan hanya jatuh cinta, tapi menumbuhkan cinta yang bisa menguatkan satu dengan yang lain. Hobinya apa? Nah, saya suka mengeksplor hobi. Jadi kalau untuk anak-anak itu sebetulnya masa eksploratif ya. Anak-anak itu suka. Kalau hobinya mungkin menyanyi, bikinlah vokal group atau bikin apa hal-hal yang kalau hobinya memasak, bisa aktivitas memasak bareng dan sebagainya. Kalau hobinya nonton, tadi bisa nonton film, nggak apa-apa, film romantis, lalu kita diskusi setelah itu. Jadi ruang-ruang perjumpaan, ruang-ruang komunikasi itu dibiasakan menjadi pola relasi yang saling terbuka. Khususnya untuk anak-anak yang, saya sendiri orangnya sebetulnya introvert. Saya orangnya introvert. Dan pada akhirnya saya menikah dengan orang yang ekstrovert. Dan akhirnya kayaknya ketukar, saya yang menjadi ekstrovert ya gitu ya. Jadi jadi pola relasi itu akan mengasah ya, besi menajamkan besi, dan saya kira dalam relasi itulah orang akan saling mengasah satu dengan yang lain. Bukan hanya mengasah, tetapi juga mengasuh gitu ya. Dan bukan hanya mengasuh, tetapi juga saling mengasihi. Jadi mengasah, mengasuh, dan mengasihi. Nah, tumbuhlah cinta yang bukan hanya senang di awal, lalu berguguran di belakang, nanti entah bagaimana. Bulan madunya hanya 3 bulan, setelah itu bulan apa saya juga kurang tahu. Dan ini yang harus ditanamkan pada diri anak, bahwa jatuh cinta itu oke, tetapi ini satu tahapan kamu sudah mulai menjalin relasi dan terbuka. Bahkan anak saya juga sudah berpacaran sekarang. Saya mengundang pacarnya untuk datang ke rumah. Saya bertemu dengan dia dan saya ajak ngobrol. Saya anggap dia anak saya dan menjadi bagian dari keseharian kami juga. Artinya meskipun di luar kota ya, tidak satu kota, tapi keseharian menyapa, telepon pagi, halo selamat pagi, gimana keadaanmu, dia sakit, bagaimana. Jadi komunikasi secara empatik itulah yang saya tanamkan ke anak saya. Ini pacarku lagi sakit loh. Coba tanya dia ada obat apa enggak. Pola itulah yang dibangun, karena nanti kalau orang sudah pacaran lalu sampai tunangan dan menikah, itulah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan itulah yang harus dipahamkan kepada anak, bahwa tahapan-tahapan yang disampaikan Mbak Wiwin tadi bukan tiba-tiba ya. Itu harus proses tahap demi tahap, dan dalam setiap tahapan itu harus ada perkembangan kualitas berkomunikasi yang semakin bagus, rasa empati dan kepedulian satu dengan yang lain yang makin kuat, dan juga bagaimana mewujudkan ketertarikan dan cinta itu dalam bentuk bahasa cinta yang lebih konkret. Karena bagi saya cinta saja nggak cukup. Dia harus nanti, kalau yang laki-laki, dia harus bertanggung jawab, dia harus bekerja menghidupi keluarga. Saya tanamkan juga kepada anak saya. Kamu nanti kepala keluarga, kamu harus bekerja, kamu harus menghidupi. Karena ada keluarga-keluarga yang suaminya akhirnya tidak bekerja dan bergantung pada istrinya. Dan bagi saya itu juga menimbulkan masalah besar. Gitu. Dan hal seperti itu yang harus dikasih tahu di awal. Saya menganggap itu tidak terlalu dini ya, tapi saya sebagai papa, saya bilang, laki-laki nanti jadi kepala keluarga loh. Kamu yang akan menghidupi keluargamu. Kamu harus bertanggung jawab, kamu harus melindungi istrimu, kamu harus. Dan ayah dan ibu peran itu harus dimainkan. Ayah melakukan apa, ibu melakukan apa, papa melakukan apa, mama melakukan apa. Karena dalam keluarga itulah faktanya. Dan itu yang harus menjadi bagian dari pokok-pokok diskusi ketika pacaran itu pun dimulai. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Anil, insight-nya, Dr. Wiwin juga, Mbak Becky. Ternyata nggak berasa waktunya kita udah 1,5 jam nih ngobrol-ngobrol, jadi mohon maaf sekali buat para parents yang sudah bertanya tapi tidak sempat disampaikan dan dijawab. Nah, tapi sebelum mengakhiri webinar kali ini, boleh dong nih baik dari Dr. Wiwin, Mbak Becky, dan Pak Anil memberikan closing statement nih, apa saja sih sebenarnya yang perlu kita ingat
banget yang perlu di-highlight nih mengenai menyikapi remaja yang sedang jatuh cinta sehingga mereka juga tidak terjebak dengan toxic relationship. Mungkin dari Dr. Wiwin dulu, silakan dokter. Baik Mbak Disti, mungkin dua dari saya yang perlu saya tegaskan ya sebagai closing statement. Jadi yang pertama, mendampingi tumbuh kembang anak, mendampingi remaja berproses dengan dirinya, ini adalah sebuah proses yang juga menghendaki orang tua terus belajar, gitu ya. Jadi kita tidak bisa berhenti belajar dan kemudian kita selalu menggunakan cara-cara yang lama untuk mendampingi anak-anak yang terus bertumbuh usianya, bertambah dengan kemampuan yang juga bertambah. Kita juga harus terus belajar sebagai orang tua, dan tentunya dalam proses belajar itu kita juga harus belajar untuk mengendalikan diri kita sendiri agar selama proses mendampingi remaja ini kita tidak terjebak pada kekhawatiran yang berlebih yang justru nanti akan menjadi hambatan ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyikapi remaja yang jatuh cinta untuk para orang tua. Yang lebih tepat adalah bagaimana kemudian mengajak remaja-remaja kita ini bukan untuk menolak perasaannya, tetapi belajar untuk mengelola perasaannya ini dengan cara-cara yang tepat agar cintanya ini tidak kemudian berarah ke pola-pola perilaku, relasi-relasi yang kemudian berujung masalah di kemudian hari. Saya rasa itu dari saya, Mbak Disti. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Wiwin. Mungkin selanjutnya Mbak Becky, Mbak. Oke, kalau saya untuk seluruh orang tua jangan panik ya, dibawa lebih santai ya. Ini adalah relationship atau hubungan yang sangat penting antara Anda, para orang tua dengan anak-anak Anda. Jadi segala sesuatunya itu harus dimulai dari komunikasi yang baik. Jadi sebelum mereka bisa berpikir untuk punya hubungan relationship dengan siapapun gitu ya, dengan orang di luar ya, entah ini pertemanan, ini udah mau pacaran dan lain-lain. Nah, orang tua harus ingat bahwa supaya mereka bisa sukses membangun relationship dengan baik, nah bekalnya itu adalah dari orang tua. Dan bekalnya itu apa? Bekalnya adalah hubungan yang baik juga antara orang tua dengan anak. Sehingga apapun yang dihadapi anak, mereka juga tidak sungkan untuk berbagi dengan kita sebagai orang tua. Dan memang yang namanya komunikasi yang baik, relationship yang baik itu adalah investasi yang tidak bisa dilakukan sekarang besok jadi. Ya, ibaratnya investasi abal-abal, taruh duit sekarang besok udah berkembang 10 kali lipat. Gak bisa Bapak Ibu teman-teman semuanya. Karena Anda memang benar-benar harus menginvestasikan tuh dengan niat yang baik, dengan pengaturan, dengan ini bukan sesuatu yang instan ya. Tentu membutuhkan memang waktu, effort, dan banyak lagi dari orang tua. Kalau orang tua bilang, aduh susah, nggak bisa, kita kerja ini, itu. Teman-teman, para orang tua, Anda kerja gagal, ya bisa mengulang atau mencoba lagi bidang yang lain. Tapi kalau Anda udah ngerasa ngebesarin anak gagal, itu tuh ibaratnya mau mati juga bangkit lagi, udah nggak rela ya. Nah, jadi yuk kita awali dengan investasi yang baik. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Becky. Silakan dari Bapak Anil. Iya, cinta dan jatuh cinta itu adalah perasaan yang indah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi itu akan menjadi indah jikalau ditempatkan pada tempatnya, diatur dan diarahkan pada porsinya, pada tahapan-tahapannya. Setiap kita punya tanggung jawab untuk mengarahkan itu, siapapun kita. Tetapi cinta itu menjadi musibah jikalau itu tidak ditempatkan pada takarannya. Seperti api kecil itu bisa untuk memasak. Tetapi api yang besar itu akan menghanguskan, bahkan bisa membakar semuanya. Tempatkan cinta dan jatuh cinta pada porsinya, kelola dan atur, supaya itu menjadi sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dan peran kita sebagai orang tua bukan sebagai hakim dan polisi. Kita sebagai teman saja, sebagai sahabat, mengarahkan mereka. Biarlah mereka curcol sama kita.
karena kita dulu juga pernah menjadi remaja yang jatuh cinta. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak para pembicara hari ini. Terima kasih insight-nya. Terima kasih juga buat para ibu, orang tua, parents semua, ataupun Anda yang praktisi dan keluarga yang sudah hadir di acara malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih kita sudah belajar sama-sama. Saya juga mau kasih tahu nih bahwa modul pengasuhan dengan cinta bisa diakses melalui website Wahana Visi Indonesia. Nah, seperti yang sudah ditulis ya, bisa langsung diunduh di sana. Buat parents juga kalau yang mau bergabung dengan WhatsApp group kita di Asian Parents, silahkan aja langsung bergabung. Jadi di sana kita bisa juga diskusi segala macam topik, atau juga bisa di Telegram. Kalau parents juga mau, jangan lupa mengunduh aplikasi di Asian Parent juga. Nah, semoga apa yang sudah kami sampaikan hari ini bisa melengkapi kita semua ilmu kita dan bisa kita praktekkan nih sehari-hari dalam mendampingi anak kita. Terima kasih sebelumnya, saya Adis pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu dalam sesi dan topik yang berbeda. Selamat malam, sehat-sehat semua. Terima kasih semuanya.